Dia minta harus dipercepat ini pembahasannya ya kan. Kalau orang Medan bilang macam betul aja kayak gitu loh. macam betul. Tapi tidak ada langkah yang betul serius. Ini jadi bagian dari tadi sama juga. Kalau presiden kan tidak lagi, Presiden Jokowi kan tidak lagi punya kepentingan untuk mencitra-citrakan dirinya. Untuk periode mendatang. Karena dia sudah nggak ada lagi. Sudah habis ya. Sudah habis. Kan diutang kita. Kan utang itu kan harus kita bayar anak cucu kan. Itu pun digerogoti. Dikorupsi juga. Ya itu. Ini jauh kejahatan korupsi kita ini udah melakukan pengembangan yang luar biasa. Dan oleh karenanya memerlukan cara-cara yang luar biasa juga. Salah satu cara-cara yang luar biasa itu adalah tentang undang-undang perampasan aset tersebut. Tuh, artinya betul-betul darurat. Udah gawat darurat. Betul. Apanya Perpu itu mudah sangat masuk akal, sudah boleh artinya. Harusnya. Malah kita tanya, kalau begitu ngapain kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel yang kami hormati, sore hari ini kita ketemu lagi dengan tokoh kita, Ketua Umum Partai Masumi Bapak Ahmad Yani, yang kebetulan juga pengacara, ahli hukum dan juga anggota Komisi 3 DPR RI. Hari ini kita akan membahas suatu tema atau topik yang menarik karena gara-gara terbongkarnya kasus 349 triliun yang menguap entah bagaimana, mencurigakan dan dicurigai betul, diduga betul itu di Kemenq, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Dana-dana yang mencurigakan itu betul-betul mengalir atau dari sumbernya dari situ. Nah, oleh karena itu kita akan membahas terkait dengan itu tentang RUU perampasan aset. Nah, ini menarik karena RUU ini sudah sejak tahun 2008 RUU-nya sudah dibuat, baru sampai sekarang ini muncul lagi ya, setelah beberapa tahun beberapa kali ditunda-tunda terus. Nah, soal untuk membahas perampasan aset ini tentunya Pak Ahmad Yani sebagai pakar ya, pengacara juga paham betul bagaimana duduk persoalannya. Nah, apakah sekarang ini yang jadi masalah, apakah DPR dengan sukarela, dengan cepat-cepat, dengan semangat mau membahas RUU perampasan aset ini karena diduga itu bisa mengenai dirinya sendiri. Artinya banyak pihak yang menduga bahwa lambannya DPR untuk merespon tentang RUU perampasan aset ini karena potensial menjerat diri mereka sendiri. Ya, pimpinan, anggota DPR, dan juga tentunya pejabat-pejabat di kementerian dan lembaga-lembaga negara. Nah, untuk itu kita bahas dengan Pak Ahmad Yani. Silakan Pak Ahmad Yani, komentar gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Partai Masumi TV yang berada di manapun, dari Aceh sampai Papua, saya tidak bosan-bosannya Pak Eri menyapa yang ada di luar negeri, yang selalu yang mengikuti dan menikmati sajian-sajian kita. Dan mereka pesan kalau bisa terus-menerus bisa mengudara dan bisa sebagai ajang sosialisasi, komunikasi dan tukar informasi. Betul. Dan sebagai yang mereka sangat rindukan kawan-kawan kita di luar negeri. Ada dua hal Pak Eri. Yang pertama adalah yang harus kita komentari dulu, hiruk pikuk ya kan, terus gaduh. Hiruk pikuk gaduh ya, persoalan kayak balon. Balon itu besar terus meletus pelan-pelan kempes. Kita sama-sama tahu ini gaduhnya luar biasa dan rakyat pun terperangah. Waduh, luar biasa ini transaksinya 349 triliun lebih ya kan, yang dikemukakan oleh Pak Mahfud. Sampai membuat rapat beberapa kali di DPR, sehingga gaduh lah seperti itu. Terjadi polemik, ternyata ada data yang dikemukakan oleh Pak Mahfud dan kata Pak Mahfud data yang dikemukakan oleh Sri Mulyani berbeda dan sebagainya, tidak valid, yang akhirnya lama-lama terjadi konsolidasi yang menyatakan data sama, cuman titik
analisis. Analisis. Data akhirnya terjadi rujuk. Nah, kalau misalnya konsolidasi ya. udah mau cerai, udah mau ribut, ya kan seperti itu kalau kita mau umpamakan terjadi konsolidasi pertemuan, akhirnya tidak ada perbedaan. Hanya penyajiannya yang berbeda. Analisisnya. Ya analisis saya kira itu yang saya bilang bagaikan balon kempes. Rame gaduh hilang. Nah, akhirnya Pak Mahfud menginisiasi untuk membentuk Satgas. Betul. Tapi sayangnya, ini banyak sekali. Saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Bang Rizal Ramli dan berbagai macam pakar yang menyatakan kok di dalam Satgas orang yang harus diselidiki, orang yang harus diminta bertanggung jawab ikut di dalam tim tersebut, yaitu Sri Mulyani. Sri Mulyani. Ya bagaimana nanti menjaga independensi? Ini kan problemnya kan ada di Kementerian Keuangan. Iya. Di Kementerian Keuangan itu baik di bea cukai maupun di pajak. Nah, chiefnya Kementerian Keuangan itu ya Sri Mulyani. Betul. Dan kita sudah pernah menyatakan juga pada konten kita yang beberapa waktu yang lalu, justru kita jauh lebih maju. Bukan Sri Mulyani kita harap untuk minta di dalam tim Satgas, tapi Sri Mulyani harus mundur dari Kementerian Keuangan dan harus diperiksa. Kan kita udah jauh lebih melangkah kan. Betul. Dan nah sekarang diminta bahkan masuk dalam tim. Ya kita nggak tahu nasibnya bagaimana. Bayangkan Pak Eri, kita di DPR saja. Saya ini merasakan tim-tim itu. Kita sudah berhasil membongkar kejahatan yang namanya perbankan Bank Senturi. Kita akhirnya menemukan tim WAS dalam lambat tahun, lambat redup juga. Padahal genggap kupita juga. Kempes juga. Hanya kempes juga. Kempesnya bukan di ujung, bukan di tengah, di ujung. Kempesnya ada langkah politis yang harus diambil oleh DPR tapi tidak dilakukan DPR pada waktu itu. Apa itu? Tindakan politis, yaitu menyatakan hak pendapat. Hak angket kita sudah nyatakan dan kita sudah final bahwa bailout Bank Senturi melawan hukum sesuai dengan audit dan harus diminta pertanggungjawaban kepada nama-nama. Dan kebetulan satu di antara nama itu adalah namanya Pak Wapres pada waktu itu. Dan karena dia Wapres maka adalah impeachment, hak menyatakan pendapat. Tapi kan akhirnya terjadi konsolidasi, kempes lagi. Mudah-mudahan enggak ya kalau untuk yang ini itu. Perampasan Saya lihat pada waktu itu kawan-kawan saya yang rapat kemarin, ya kan? Gitu juga. Yang rapat kemarin yang utama itu yang begitu menggebu-gebu pada waktu itu, ya kan? Menggebu-gebu, ya kan? Meminta pertanggungjawaban Sri Mulyani. Sekarang menggebu-gebu membela Sri Mulyani. Pada kurun waktu saya maka ada tanya ada apa sesungguhnya, ya kan? Bukan berarti kita benci dengan Sri Mulyani, enggak. Ada apa sesungguhnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akhirnya meragukan, sangat meragukan. Jadi kita pesimis dengan apa yang mau dilakukan oleh Pak Mahfud. Sayang Pak Mahfud, ya kan? Kita minta betul Pak Mahfud ini sudah membongkar, tapi akhirnya redup juga, gitu loh. Jadi nggak bisa disalahkan nanti Pak Mahfud. Saya sangat respect dan saya sangat hormat betul kepada Pak Mahfud ini. Tapi jangan salahkan orang nanti menilai Pak Mahfud cari panggung. Hanya nyari panggung. Ya, gitu loh. Padahal saya yakin Pak Mahfud tidak begitu. Tidak begitu, saya yakin karena saya tahu persis beliau itu. Idealis. Ya? Dia sangat idealis. Cuman masyarakat jangan salahkan berkesimpulan seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya kayaknya kayak lagunya apa Gesang ya, yang akhirnya air mengalir sampai jauh seperti itu. Airnya mengalir sampai jauh, itu lagu itu kan seperti itu. Nah itu yang Pak Eri. Terus yang pertama menyangkut tindakan, tindakan asas temu itu ada tindakan. Yang kedua adalah dalam rangka memperbaiki regulasinya, artinya legislasinya. Nah saya cek dengan kawan-kawan, ini juga jadi masalah sesungguhnya. Itu draft RUU perampasan aset itu belum pernah masuk ke DPR. Oh masih di pemerintah? Di pemerintah pun sendiri belum clear. Ya kan? Di internal pemerintah belum clear. Jadi bagaimana mau dibahas di DPR, orang di pemerintah pun belum. Karena ini adalah memang tidak mungkin usul inisiatifnya dibuat oleh DPR. Ya, undang-undang aset ini perampasan asetnya. Karena ini banyak dimensinya. Dan maka ini memang tepat, memang menurut saya presiden lah dan jajarannya menjadi leading sektornya yang mendraft RUU.
Cuman sampai saat ini RUU-nya belum datang ke DPR. Jadi nggak bisa kita salahkan DPR. Jadi kalau yang hal ini saya bukan membela DPR karena saya spirit the cop ada soal korsa DPR enggak. Yang benar kita benar, yang kita dukung harus. Dalam hal ini DPR tidak salah. Artinya justru tertundanya karena pemerintah. Pemerintah belum menyampaikan. Karena pemerintah mungkin juga baik naskah akademiknya maupun naskah draft RU-nya belum sampai. Itu saya dengar langsung dari kawan-kawan DPR gitu loh. Enggak, maksudnya pemerintah khawatir takut karena juga bisa kena dirinya sendiri juga. Mungkin. Pejabat-pejabat Mungkin. juga. Jadi ini kalau kayak gitu hanya gorengan doang gitu loh. Gimik aja ya. Gimik. Kalau memang substansi sampaikan dong. Kalau disampaikan ternyata DPR tidak mau membahas, ada pintu daruratnya. Ya, perpu itu ya. Pintu daruratnya. Jadi sampai saat ini menurut saya belum. Nah oleh karena itu ya kan saya nggak tahu juga presiden nih. Dia sadar apa yang diomongkan, apa yang diucapkan. Dia tahu apa tidak seperti itu kan? Apa ini? Dia ngomong ya kita harus ini, kita harus segera nih. Oh ini masih di wilayah presiden kok. Ya, kenapa tidak dipercepat? Dia minta harus dipercepat ini pembahasannya ya kan. Kalau orang Medan bilang macam betul aja kayak gitu loh. macam betul. Tapi tidak ada langkah yang betul serius. Ini jadi bagian dari tadi sama juga. Kalau presiden kan tidak lagi, Presiden Jokowi kan tidak lagi punya kepentingan untuk mencitra-citrakan dirinya. Untuk periode mendatang. Karena dia sudah nggak ada lagi. Sudah habis ya. Sudah habis. Kenapa tidak meninggalkan legacy yang cukup bagus loh kepada Republik ini supaya dia dicatat gitu. Nah oleh karena itu menurut saya agar betul Pak Eri ya sudah, kalau mau cepat Presiden keluarkan perpu. Kenapa bisa ada perpu apa namanya tuh? Iya, karena darurat korupsi ya, betul ya. Ada berbagai macam perpu kemarin itu kan? Oh iya kemarin ya, perpu, bahkan perpu cipta karya, ciptaker yang sudah dibatalkan, undang-undang omnibus ya, itu kan yang sudah dibatalkan oleh MK secara prosedural, itu cacat secara konstitusional, yang harusnya diperbaiki cara pembentukannya itu, justru pemerintah mengeluarkan perpu yang itu menurut saya bermasalah. Justru yang bermasalah dilakukan, yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, presiden tidak dilakukan. Kenapa? Kalau memang serius kan katanya draft naskah akademik dan draft RUU itu tinggal dikonsolidasikan, diharmonisasikan di beberapa kementerian. Presiden pimpin langsung dong bila perlu. Oke. Kalau saya presiden, oke. Rapat saya panggil menteri dan tim teknisnya, ini gampang sangat mengurusnya. Bagaimana nih kelanjutan RU-nya nih? Apa yang jadi masalah? Apa keberatannya di kementerian ini? Apa keberatan? Oke, kenapa keberatan? Tanya dong. Oke, kalau kayak itu cepat segera kita keluarkan perpu. Walaupun saya orang yang sangat anti perpu. Kenapa? Nah, saya orang yang sangat anti perpu. Maksudnya lebih utama undang-undang ya? Iya, kenapa? Karena perpu itu walaupun secara teks konstitusi masih ada normanya, tapi menurut saya dia sudah kehilangan nilai sosiologis dan nilai filosofis dan historisnya dalam penyusunan undang-undang. Iya, kenapa? Karena perpu itu adalah katup pengaman presiden. Karena dulu masih pasal 5 ya. Pembentuk itu adalah kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di tangan presiden. Sebelum amandemen. Maka presidenlah yang punya otoritas kewenangannya. Nah, katup pengaman presiden ini kalau DPR-nya nanti hal ihwal kegataan kan perpu itu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dia tidak mungkin mengeluarkan undang-undang karena DPR-nya reses. Nah, DPR reses sehingga tidak mungkin dibahas bersama. Maka katup pintu daruratnya itu adalah perpu. Nah, tapi dengan perubahan undang-undang dasar kita setelah amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di DPR hanya bersama, maka menurut saya pasal ini harusnya dicabut, pasal perpu ini. Cuman pada waktu itu tidak kepikiran mungkin para pengamandemen ini. Kenapa nggak udah kehilangan pijakan? Tapi karena dia masih eksis, masih ada, ya kan ya sudahlah, kan sudah diberlakukan dan banyak juga zamannya Pak Jokowi ini kan banyak sekali mengeluarkan perpu. Termasuk itu saya ada disertasi yang luar biasa bagus. Zamannya mulai dari Bung Karno, Pak Harto, zamannya RIS, bahkan zamannya Undang-Undang Sementara sampai ke Pak Jokowi, yang paling banyak mengeluarkan perpu itu Jokowi.
Terakhir kemarin pemilu dan kan? ahwal kegentingan sangat seolah banyak sekali perpu covid dan lain sebagainya Iya, ya, gitu. pemilu. Nah, kenapa hal-hal yang tentang yang pasti didukung oleh rakyat, yang perampasan aset itu, kenapa nggak dilakukan? Iya. Tapi dalam rangka kepentingan membela para pemilik modal, Cipnaker. dan lain-lain, kok dikeluarkan perpu? Jadi pemerintah ini sesungguhnya berpihak kemana sih? Berpihak ke rakyat atau berpihak kepada oligarki atau pemilik modal gitu? Kalau untuk rakyat malah lambat ya, artinya Iya. yang Seharusnya betul-betul harus mendapat partisipasi, enggak. Seharusnya didorong cepat, enggak, itu loh. padahal kan dari undang-undang perampasan aset ini banyak, nanti ada recovery. Itulah banyak sekali, artinya bagus sekali bagus itu sekali kepentingan kan. perampasan Ada aset beberapa hal yang memang positif Betul, gitu kan. iya, betul. Terutama juga artinya menekan tingkat korupsi yang sudah sangat parah sekarang, udah sangat parah. Kita ini udah perilaku korupsi kita ini bukan hanya di sektor langsung. Kalau dulu kan korupsi itu di sektor pengeluaran, Iya. kan nanti APBN membocori APBN dan APBD, ya itu kan. Sekarang ini di sumber-sumber daya alam kita, sumber-sumber mineral Kekayaan kita malah ya. sumber kekayaan kita, bahkan di utang kita. Kan utang itu kan harus kita bayar anak cucu kan. Itu pun digerogoti. Dikorupsi juga. Ya itu. Ini jauh kejahatan korupsi kita ini udah melakukan pengembangan yang luar biasa. Dan oleh karenanya memerlukan cara-cara yang luar biasa juga. Salah satu cara-cara yang luar biasa itu adalah tentang undang-undang perampasan aset tersebut. Tuh, artinya betul-betul darurat. Tapi Udah gawat darurat, betul. apanya perpu itu sudah sangat masuk akal, sudah boleh artinya. Harusnya. Udah nggak ada Malah alasan. kita tanya, kalau begitu ngapain kemarin di DPR teriak-teriak seperti itu? Ya kan udah kita lihat. Jadi menurut saya masih ada waktu Pak Jokowi, kan masih ada 1 tahun lebih nih, 2 tahun lebih, ya keluarkan. Jangan perpu tentang Revisi KPK. KPK. Terus apalagi saya sering sulit saya menyebutnya itu, Cipta kerja. Ya, ciptaker, karena itu berbenturan dengan nurani kita kan. Betul. Susah, betul lagi COVID macam-macam. Pemilu tapi sih Pemilu kemarin ada juga ya. Iya, Mak, begitu banyak kalau mau kita tabulasi banyak sekali. Iya, artinya dengan keluarnya misalnya Pak Jokowi ngeluarin perpu itu kan berarti betul-betul ada Berarti bukti dia konsen dan terbukti pemberantasan betul. korupsi gitu kan. Dulu kan dia menyatakan konsen betul untuk memperkuat, kan ada tuh bisa dilihat jejak digitalnya, gampang katanya. Perkuat KPK, kurang penyidik kita kasih penyidik, kurang anggaran kita kasih. Padahal pokok persoalannya bukan itu. Makanya Pak, jangan-jangan memang tidak mengetahui problem bangsa ini, kan gawat nih. Kalau pemimpin kita tidak tahu problem bangsa, bagaimana dia menyelesaikannya? Paham juga enggak ya? Paham juga enggak? Nah, oleh karena itu saya mengajak betul, ini bukan kampanye ya, bukan kampanye Pak Eri. Iya. Saya mengajak betul seluruh rakyat Indonesia betul-betul cerdaslah menilai siapa yang menjadi perusak bangsa ini, betul-betul sungguh-sungguh untuk yang merusak bangsa, dan yang sungguh-sungguh betul untuk menyelamatkan bangsa, yang sungguh-sungguh betul ingin tujuan kita bernegara berbangsa yang ada di pembukaan undang-undang bisa tercapai. Iya. Hukumlah, ya kan? Iya. Udah jangan lagi gara-gara duit 100.000, 200.000, stop. Hukum tuh. Nggak usah pilih lagi partainya, nggak usah pilih lagi calegnya, tidak usah lagi dipilih calon presidennya. Itu mantap sekali. Gitu Tapi artinya kalau disebut tadi kampanye juga tidak. Enggak. Tidak, karena kampanye itu terjadi pada Kalau masa kampanye itu kan mengajak orang, dan pada masa kampanye. mengajak orang memilih. Iya, pada masa kampanye. Sekarang ini kita meminta kepada masyarakat rakyat Indonesia supaya cerdas. Nah, Bangsa kita ini udah di ambang kehancuran, korupsinya sudah menggurita, sudah kata Pak Mahfud sendiri, di udara ada korupsi, di darat ada korupsi, di laut ada korupsi, nengok kiri ada korupsi, nengok kanan ada korupsi, ke atas semuanya. Artinya sudah seluruh lini kehidupan kita sudah stadium 5 kalau kanker. kalau kanker ya, betul. Nah, oleh karena itu kita lihat keseriusan pemerintah sekarang ini. Salah satu wujud keseriusannya, buatlah perpu tentang perampasan aset ini, kita tunggu. 2 bulan selesai itu. Cepat itu ya. Cepat banget. Atau kalau mau di outsourcingkan ke kita, saya siap Lebih membuat cepat lagi. Iya. Baik pemirsa Masumi TV yang terhormat, kita berharap sekali para pemirsa ini like, kemudian subscribe, kemudian share dan komen terhadap
acara kita, diskusi kita pada hari ini yang begitu menggebu-gebu. Pak Ahmad Yani sebagai pakar hukum dan juga ex anggota Komisi 3 DPR RI paham betul bagaimana tentang lambannya atau mungkin perlunya, urgensinya Perpu yang memang harus dikeluarkan, Perpu tentang perampasan aset. Nah ini closing statement nih sebelum kita tutup, Pak Ahmad Yani silakan. Kita minta betul kepada mungkin kalau kawan-kawan DPR karena udah sibuk ya, sibuk kesana kemari dan sebagainya, dan ini memang harusnya domain pemerintah. Ya sudah, kita dorong betul Pak Mahfud ayo ya sebagai Menko Polkam, Pak Jokowi sebagai Presiden, Pak Yasona sebagai Menteri Hukum dan HAM, Ibu. Nah ini saya agak harus berhenti sejenak nih. Ya Ibu apa? Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani ya, yang sekarang sangat dipuji-puji kawan-kawan kita DPR yang dulu dicaci maki. Ya, makanya kita di Islam itu nggak boleh membenci orang sebenci-bencinya. Betul, berlebihan. Cinta berlebihan benci. Kalau saya dulu proporsional aja. Saya proporsional orangnya. Seperti itu ya. Jadi oke. Ya kan? Segeralah keluarkanlah. Saya yakin sudah ada kok draftnya itu. Sudah ada. Sudah ada kajian, apalagi dari sejak tahun 2008. 2008. Sudah ada. Jadi gitu Pak Eri. Oke, itu satu kita dorong. Yang keempat, catat dalam buku ingatan rakyat Indonesia. Mana saja yang betul-betul membela rakyat dan kepentingan rakyat, tidak mengkorup. Catat partai-partai mana yang paling banyak koruptornya. Jadi kan catat, udah terbukti kok. Itu seperti itu. Hukum dia, tidak usah dipilih. Kan boleh. Nah, pilih partai yang betul-betul yang concern dan betul-betul ingin memperjuangkan, ya kan? Kita bisa ini Pak Eri, karena kita kan belum resmi menjadi peserta pemilu. Kita masih bermasalah kan. Kita sosialisasi kan gitu. Tapi saja. Menurut saya itulah yang harus kita dengungkan Pak Eri. Oke. Kalau saya setuju Pak Eri ya, kayak apa namanya legenda Cina lama. Iya kan? Apa itu? Yang legenda Cina lama itu untuk koruptor ini. Iya kan? Untuk koruptor itu diarak dia. Iya kan? Diarak kayak orang yang diarak sampai ke alun-alun. Dirantai, rakyat bisa ngelemparin kayak gitu kan. Terus digantung di alun-alun. Saya kira hukuman mati Dardor juga banyak di sana. Ya, udah banyak. Harus betul. Mungkin membutuhkan yang sangat revolusioner juga. Menghukum mati 1.000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang. Kapan Indonesia itu? 1 juta orang kita hukum mati. Tapi dengan 1 juta orang, tapi kita menyelamatkan ratusan juta orang. Oke. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yani. Demikian pemirsa Masyumi TV, ya, kita berharap sekali bahwa acara-acara kita ini betul-betul bisa dinikmati dan bermanfaat bagi kita sendiri, bagi Indonesia dan umat Islam khususnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.